Dia mengambil bawang bombay besar dan mengarahkannya ke tubuh naga dan mendorongnya ke depan seperti ini. Dan kemudian naga itu mengeluarkan kentut yang mengejutkan. Tapi ini bukan penyiksaan, ini adalah penyembuhan. Naga itu mencoba untuk mundur dari pengobatan, tetapi dokter berkata, saya akan melakukan apa yang saya katakan di meja operasi. Kemudian dia menyuruh asistennya untuk memegangi naga itu dengan erat, dan mencoba sekali lagi. Namun kali ini ada sesuatu yang tampaknya terjebak di dalam. Dia buru-buru meminta asistennya untuk mengeluarkannya. Saat naga itu berteriak, mereka mengeluarkan sekumpulan pedang besar. Ini adalah pekerjaan Tony setelah pensiun, dokter hewan. Karena tidak mampu membeli alat selam, dia pernah mengalami kecelakaan saat menyelam dengan alat selam yang berkualitas buruk. Namun, dia diberkati dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan. Jadi, dia menjadi dokter hewan dan merekrut sekelompok hewan kecil untuk menjadi asistennya. Jangan remehkan mereka. Selama operasi, orangutan menggendong pasien dan memberikan perawatan pra-operasi. Anjing memberikan oksigen dan bebek membantu dengan peralatan. Sedangkan untuk operasi, mantan pilot mecha kami, Tony, yang bertanggung jawab atas operasi tersebut. Dengan kerjasama mereka, operasi selesai dalam waktu singkat. Hewan-hewan ini tidak hanya membantu operasi, tetapi mereka juga membantunya mengenakan pakaian dan sepatu setiap hari, dan bahkan bermain catur. Satu-satunya masalah adalah bukan pemain yang menentukan siapa yang menang, melainkan tikus-tikus itu. Sungguh kehidupan yang luar biasa. Saya pikir saya akan hidup seperti ini sampai saya tua. Namun suatu hari, kehidupan Tony hancur ketika seorang gadis kecil datang. Dia adalah Putri Britania Raya. Sang putri datang untuk meminta Tony datang dan menemui ratu karena sang ratu sedang sakit. Namun Tony berpikir bahwa sang putrilah yang harus dirawat. Anda ingin dokter hewan yang merawat sang ratu, bukan? Tapi sang putri meyakinkannya hanya dengan satu kalimat. Jika ratu meninggal, tanahnya akan diambil kembali dan toko dokter hewan Anda tidak akan ada lagi. Mendengar berita ini, hewan-hewan tidak bisa menahan diri. Untuk menyelamatkan rumah mereka harus menyelamatkan nyawa sang ratu, apapun yang terjadi. Jadi mereka mengikuti sang putri ke istana Buckingham. Melihat ratu yang tidak sadarkan diri, Tony menyuruh anjingnya keluar terlebih dahulu untuk mencium apa yang salah. Kemudian dia mengeluarkan buku medisnya dan meminta anjingnya untuk mengidentifikasi tanaman obat. Kemudian dia memakai kacamata selamnya dan menyelam ke dalam tangki ikan untuk berbicara dengan gurita. Tony menyimpulkan bahwa sang ratu telah diracuni dan hanya memiliki waktu 5 hari untuk hidup. Jika dia ingin menyelamatkannya, dia harus pergi ke Pulau Naga dan mencari buah di Taman Eden. Untuk melindungi sang ratu, dia meninggalkan anjingnya sebagai penjaga. Kemudian Tony memimpin para pembantu hewan untuk berangkat lagi. Sang menteri sedikit gelisah, sepertinya ada hubungannya dengan keracunan ratu. Dia mengirim anak buahnya menggunakan kapal perang untuk mengejar Tony dan anak buahnya. Kapal perang itu terlihat oleh Tony dari kejauhan dengan asap hitam mengepul darinya. Dia bergegas mengaktifkan prosedur darurat, meminta monyet-monyet meniupkan klakson mereka untuk memanggil teman lama mereka, ikan paus. Kemudian dia meluncurkan celemek besar ke laut. Tony bekerja sama dengan beruang putih untuk memasangkannya pada paus dan mengencangkan jepitannya. Atas perintah Tony, paus itu melompat keluar dari air dan menyeret kapal ke kejauhan. Kelembaman kapal membuat para penumpang terhempas ke daratan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari kapal.